Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Ketemu lagi dengan Bu Anis. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 4A, subtema 2, pembelajaran yang ke-6 dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah ringkasan. Tujuan dapat menentukan gagasan pokok dari tiap paragraf pada teks bacaan. Yang kedua, siswa dapat membuat ringkasan dari teks bacaan sesuai langkah-langkah. Kalian simak videonya, tonton videonya sampai selesai agar kalian dapat memahami materi yang disajikan hari ini. Apa itu ringkasan? Ringkasan adalah suatu cara yang efektif untuk menyajikan teks yang panjang dalam bentuk bacaan yang pendek tetapi lengkap. Di bawah ini adalah langkah-langkah membuat ringkasan yang benar. Langkah yang pertama adalah membaca teks yang akan diringkas dengan cermat. Jadi, baca dari awal sampai akhir. Dengan membaca, kita akan mengetahui informasi yang ada di dalam teks yang akan kita ringkas. Langkah kedua adalah menentukan gagasan pokok pada tiap paragraf. Dan langkah yang ketiga adalah merangkai gagasan pokok yang sudah kita tentukan menjadi sebuah paragraf. Susun tiap gagasan pokok pada langkah yang kedua tersebut menjadi sebuah paragraf. Buat ringkasannya dengan menyusun kalimat baru yang sesuai dengan isi gagasan pokok. Jadi kalimatnya tidak persis sama dengan gagasan pokoknya, tetapi dikembangkan boleh. Kemudian baca kembali ringkasan yang akan dibuat. Apakah paragraf ringkasannya sudah utuh isinya? Dan apakah ada gagasan pokok atau informasi penting lainnya yang belum ditulis? Jadi dicek lagi ya. Nah, di sini adalah contoh ringkasan. Di sini ada sebuah teks bacaan. Teks bacaan ini ada di pembelajaran yang keempat di halaman 67 sampai 69. Judulnya Kerjasama dalam Keberagaman. Kira-kira ada berapa paragraf dalam teks bacaan tersebut? Ya, ada 8 paragraf. Ini paragraf yang pertama, paragraf yang kedua, paragraf yang ketiga, paragraf yang keempat, yang kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan. Jadi, langkah yang kedua adalah baca. Langkah yang pertama, kalian baca dari awal sampai akhir. Langkah yang kedua, tentukan gagasan pokok tiap paragraf. Berarti karena ada 8 paragraf, berarti gagasan pokoknya ada 8. Lanjut ya. Gagasan pokok pada paragraf pertama bunyinya, pagi hari rumah Bella tampak ramai. Paragraf kedua, gagasan pokoknya, Bella dan teman-temannya mendapat tugas membuat lonceng angin. Paragraf ketiga, lonceng yang akan dibuat adalah lonceng dari bahan bekas. Paragraf keempat, Upik mulai membuat gambar rancangan bentuk lonceng yang akan dibuat. Paragraf kelima, mereka saling bekerja sama membuat lonceng sesuai gambar rancangan Upik. Paragraf keenam, Udin meminta izin untuk menunaikan kewajibannya beribadah, begitu juga Bella dan Upik. Paragraf ketujuh, setelah selesai sholat, Udin, Bella, dan Upik kembali mengerjakan tugas sekolah. Paragraf yang terakhir, paragraf ke-8, lonceng angin buatan mereka sudah jadi.
Nah, langkah selanjutnya adalah menyusun paragraf tersebut menyusun gagasan pokok yang sudah kita tentukan tadi menjadi sebuah paragraf. Nah, ini hasil dari ringkasan kerjasama dalam keberagaman. Pagi hari rumah Bella tampak ramai. Bella dan teman-temannya mendapat tugas membuat lonceng angin. Lonceng dibuat dari bahan bekas. Mereka bekerja sama membuat lonceng sesuai gambar rancangan Upi. Saat azan, Bella, Upi, dan Udin melaksanakan sholat. Setelah sholat selesai, mereka kembali mengerjakan tugas. Akhirnya lonceng angin buatan mereka jadi. Nah, dilihat di sini ada 8 kalimat. Berarti kita ambil dari 8 gagasan pokok yang sudah kita buat. Gampang bukan untuk membuat sebuah ringkasan? Nah, sekian materi hari ini yang Bu Ani sajikan. Terima kasih sudah menyaksikan dan menonton videonya sampai selesai. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.